Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus lagi nih. Sebenarnya kasus ini sudah lama sih ya, saya pikir, kecil cuman 8 triliunan kira-kira. Nanti kita lihat ya nilai pastinya ya, kalau nggak salah 8 triliun gitu ya. Kecil dibanding Indosuria sampai 106 triliun gitu ya. Kecil gitu ya. Tetapi ternyata makin lama makin menarik. Nah, akhirnya saya putuskan mesti saya bahas ini ya. Apalagi banyak dari antara Anda yang meminta saya untuk membahas kasus ini, yaitu kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Koperasi lagi. Oke deh. Kenapa ini jadi menarik? Walaupun jumlahnya cuma 8 triliun. Saya nggak boleh bilang kecil juga ya. Lumayan lah 8 triliun. Tapi yang menariknya, nasabahnya gitu ya, korbannya gitu ya, 185.000. Astaga. Hebat, ini dari segi jumlah korban banyak ini 185.000 gitu ya. Nah, di sini ini luar biasa. Di sini CNBC menyatakan bahwa korbannya ada 185.000. Inilah penyimpangannya gitu ya. Nah, yang seperti kita tahu KSP Indosuria yang 106 triliun akhirnya bosnya itu dilepas, walaupun sekarang lagi mau diperiksa lagi sama Barreskrim gitu ya. Nah, di sini katanya PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, juga tengah menyelidiki aliran dana dari KSP Sejahtera Bersama yang mengalami gagal bayar terhadap 185.000 nasabahnya. 185.000 coy. Aduh, mantap nih. Nah, katanya PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, yaitu Pak Danang Tri Hartono, menduga katanya ya, adanya penyimpangan penggunaan dana koperasi di KSP Sejahtera Bersama ini yang mengindikasikannya sebagai terjadinya tindak pidana pencucian uang TPPU ya. Nah, jadi di sini ini menarik lah. Pokoknya ada ada pencucian uang lah gitu. Nah, kayaknya apa gitu pencucian uang. Nah, di sini akhirnya gara-gara itu polisi menetapkan 3 tersangka di kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang kadang-kadang orang singkatnya KSP Sejahtera katanya ya. Nah, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ya sekarang ini sedang ditangani ya oleh pihak kepolisian ya. Sekali lagi ya, plus minus 185, kadang-kadang dibilang 186.000 ya, kira-kira disitulah korbannya ya. Dengan tingkat kerugian tadi yang saya katakan meskipun 8 triliun tapi korbannya 185 ribuan. Nah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Polisi Wisnu Hermawan mengatakan saat ini penanganan kasus tersebut sedang dalam kode perkara P21. Artinya perkara itu sedang diproses dalam tahap penyidikan ya. Tinggal komplit ya udah diserahkan ke kejaksaan, kira-kira gitu ya. Jadi di sini sedang lagi dibuat komplit, sedang dalam kode perkara P21, artinya diproses tahap 2 penyidikan ya. Katanya sudah P21 dan sudah tahap 2 kata Pak Wisnu, Brigjen Polisi Wisnu Hermawan ya. Di sini katanya ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut ya. Ada 3 tersangka ya. Kasus gagal bayar ini diketahui mulainya 2 tahun lalu, tahun 2020. Jadi sebenarnya bukan kasus baru ini ya. Jadi KSP Sejahtera Bersama ini
mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh jajaran pengurus dan pengawasnya secara sepihak waktu itu katanya. Waktu itu diputuskan mulai 20 April 2020 sampai Desember 2020 tidak menerima pencairan. Wih, ngecairin nggak bisa gitu ceritanya ya. Dan simpanan jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis. Jadi kalau Anda masuk uang Anda di KSP Sejahtera Bersama, mulai 20 April sampai Desember 2020, kalau Anda mau cairkan nggak bisa. Malah otomatis diperpanjang 6 bulan. Ya. Nah, itulah bunyi surat edaran pada waktu itu katanya. Itu menurut laporan CNBC ya. Kemudian pada 15 Mei ya. Ya, sebulan lah setelah surat edaran itu terbit lagi. Surat edaran berikutnya yang menyebut bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sedang mengalami kelangkaan likuiditas. Bokek, nggak ada duit. Ditanya, loh kok bisa? Padahal orang kan pada simpan gitu ya. Simpanannya mau diambil, lagi kelangkaan likuiditas katanya ya. Manajemen KSP Sejahtera Bersama katanya berdalih bahwa kelangkaan dana itu akibat pandemi COVID-19. Sehingga pendapatan dari beberapa perusahaan cangkang dan investasi dengan pihak ketiganya sulit masuk menjadi arus kas katanya ya. Oleh karena itu kesal beberapa anggota pun dari KSP Sejahtera Bersama ini melayangkan gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri PN Niaga lah ya. Dilakukan oleh 7 entitas badan usaha dan perseorangan pada kurun waktu Mei sampai Agustus 2020. Nah, tapi katanya gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim hanya gugatan dari PT Trisula Prima Agung dan CV Totidio ya. Keduanya menggugat KSP Sejahtera Bersama untuk membayar hak mereka dengan total 1,49 miliar. Nah, dengan diterimanya perkara tersebut, maka ini mengakibatkan seluruh anggota koperasi itu yang tadi 185 ribuan ikut terlibat dijadikan kreditur konkuren. Aduh, mantap lah ya. Nah, oleh karena itu, karena proses pembayaran utang oleh koperasi tidak berjalan mulus dan KSP Sejahtera Bersama kesulitan membayar 1,49 miliar kewajiban itu, maka diketahui dari laporan audit keuangan terakhir pada Juni 2021, berapa ya, 2 tahun yang lalu ya, simpanan milik anggota totalnya itu 2,28 triliun ya. Tapi ya entah kenapa kesulitan bayar, nggak ngerti deh ya. Nah, oleh karena itu pihak koperasi mengeluarkan lagi surat edaran. Oke, dia keluarkan lagi, dia janji pencairan dari dana simpanan itu, ya. Janji nih nanti akan dicairkan dah gitu ya. Tapi tidak terrealisasi secara optimal, ya. Cuma 3% saja dari anggota yang mendapatkan pembayaran. 97%-nya tidak mendapatkan pembayaran. Nah, ya sudahlah. Waduh, panjang deh ya. Udahlah, saya malas nih, ya kan. Singkatnya aja nih ya. Nah, jadi diketahui bahwa setelah ditelusuri oleh PPATK, ada dana katanya sebesar 6,7 triliun ya. Yang kemudian akhirnya, nah ini menarik nih ya. Kalau saya lihat tim Bareskrim Polri bersama PPATK menelusuri aliran dananya katanya ya. Setelah ditelusuri, katanya diketahui sebesar 6,7 triliun dana anggota dikelola. Padahal tadi kan bilangnya 8 triliun, tapi oke deh. Selain itu, pihak kepolisian menelusuri aset milik KSP ini dan melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen. Ya. Dan dari 23 Desember yang lalu, pihak Polri telah merampungkan penyidikan kasus dugaan ini. Ya, ada lagi kasus nih, sejumlah 249 miliar oleh KSP Sejahtera Bersama ini. Nah, kedua berkas tadi
ya dengan dua tersangkanya, yaitu di sini inisialnya saja ya, IS dan DZ, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ya. Katanya IS dan DZ ini adalah pengawas dari Koperasi Sejahtera Bersama dan keduanya sudah ditahan di Kejaksaan dan sedang menunggu persidangan. Widih. Aduh, ngeri ya. Nah, ini yang menarik nih. Ternyata Pak Jokowi itu pernah kasih penghargaan kepada KSP Sejahtera Bersama ini. Jadi di sini CNBC juga bikin berita lagi, katanya Pak Jokowi itu kecele ngasih penghargaan, ternyata amburadul gitu KSP Sejahtera Bersama ini ya. Wih, iya nih pernah kasih penghargaan katanya ya. Waduh, nah di sini dikatakan bahwa Teten Mas Duki ya, Menteri Koperasi dan UKM ya, mengungkapkan bahwa Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama yang inisialnya IS tadi ya, mungkin yang ini sini disebut namanya Iwan Setiawan nih ya, ternyata pernah mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Ya. Penghargaannya nggak main-main nih. Satya Lencana Wirakarya pada Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-72 tahun 2019 di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Gila, dikasih penghargaan sama Pak Jokowi, tapi amburadul nih. Aduh, mantap dah ya. Iya. Waduh, dapat penghargaan ya. Dan penghargaan itu katanya diserahkan langsung di depan Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki ya. Katanya bukan ini ya. Waduh, sorry. Ini waktu itu Puspa Yoga katanya. Nggak tahu lah. Saya lupa urutannya ya. Puspa Yoga ya. Bukan Teten ya, gitu, Puspa Yoga di sini sebutnya. Saya juga lupa apa benar tahun itu, tapi oke lah, ini beritanya kan bilangnya Puspa Yoga. Dan diserahkan di depan ini Menkop, yaitu Puspa Yoga katanya ya. Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya. Dan juga di depan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid serta para wali kota dan bupati seprovinsi Jawa Tengah. Ya mungkin gara-gara dapat penghargaan kan orang percaya sama KSP Sejahtera Bersama ya. Di sini Satya Lencana Wirakarya itu yang diberikan sebagai penghargaan oleh Pak Joko Widodo adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah memberikan dharma baktinya yang besar. Wih, padahal sudah dianggap memberikan dharma bakti yang besar kepada nusa dan bangsa hingga dapat dijadikan toladan. Tapi akhirnya jadi tersangka gitu ya. Nah di sini akhirnya Teten yang sekarang menjadi menteri ini, Menteri Koperasi, mengakui pihaknya melakukan kesalahan atas penganugerahan penghargaan kepada KSP Sejahtera Bersama. Jadi dulu yang sudah diberikan penghargaan katanya kesalahan. Iya. Kenapa? Karena itu penghargaan itu diberikan atas neraca keuangan yang dikirim oleh KSP Sejahtera Bersama. Mungkin neracanya bagus gitu ya. Mungkin, ini kan saya cuman lihat dari berita ini. Jadi karena bagus langsung dikasih penghargaan. Ini kan di sini disebut hanya gara-gara neraca keuangan yang dikirim oleh koperasi ini. Jadi kata Teten Mas Duki harus diakui ada kesalahan dalam memberikan penghargaan itu. Yang kemudian diketahui bermasalah. Jadi artinya dibohongin dong. Jadi neraca yang diberikan itu bodong lah atau bukan yang sebenarnya. Ya. Astaga. Dan dinyatakan sehat dari neraca yang dikirim itu. Nah, oleh karena itu, nah ini katanya nih ya, itu bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Koperasi, tetapi disebabkan pula aturan pengawasan pemerintah kepada koperasi tidak mendalam. Nggak tahu gelap nggak tahu ya. Dia bilang kita tidak memiliki pengawas lebih jauh seperti OJK. Jadi kita tahu ternyata aset itu nilainya bukan seperti yang dilaporkan di neraca itu. Jadi dikibulin lah gitu ya. Termasuk juga yang disebut di neraca itu tidak dimiliki oleh koperasi. Hebat ini ya. Cuman gara-gara laporan itu diberikan penghargaan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Nah, Teten sekarang bilang kasus KSP Sejahtera Bersama menjadi salah satu kasus gagal bayar yang merugikan korban paling banyak 185.000 orang. Walaupun total kerugian cuma 8 triliun di bawah Indosuria. Waduh.
Pusing dah, pusing. Wah, ini penyalahgunaannya katanya dana dari para anggota koperasi dipakai untuk beli aset properti oleh para pengurusnya. Jadi uang koperasi diinvestasikan di perusahaan milik pengurus. Wih, sadis ini. Sehingga COVID kemarin diinvestasikan di properti, hotel, dan tanah sebagainya, dan mungkin macet lah ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Jadi sekarang mereka harus bertanggung jawab ya. Nah, tadi yang dikatakan ganti rugi baru 3% dari seluruh anggota. Sekitar 97%-nya belum kembali ini. Waduh, kacau. Ya, jadi itulah kira-kira kasusnya koperasi simpan pinjam sejahtera bersama yang banyak diminta oleh Anda. Dan di sini diakui Bapak Presiden Jokowi kecele memberikan penghargaan terhadap pengurus KSP ini yang ternyata hanya memberikan laporan neraca yang tidak diperiksa. Oke? Keren ya? Oke, jadi itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.